Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Pin Puriski Dada Putri, dalam mata kuliah Pemodelan Bisnis. Kali ini di pertemuan keempat. Kita akan membahas mengenai model bisnis kanvas. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya, model bisnis kanvas. Kalau kita lihat lagi definisinya, jadi dasar pemikiran tentang model bisnis yaitu bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai yang ada di dalam sebuah bisnis. Ya. Kemudian ada komponen model bisnis, siapa yang dilayani, who it serves, apa yang ditawarkan, what it provides, kemudian bagaimana cara menghasilkan produk, how it provides its product, bagaimana menghasilkan uang atau laba, how it creates money, dan bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing. Ya, oke. Mengapa kita perlu melakukan sebuah model bisnis? Yang pertama, memudahkan para perencana dan mengambil keputusan di unit usaha dengan melihat hubungan logis antara komponen yang terkait. Kemudian membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya, membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan, serta menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan bagaimana konsekuensinya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada model bisnis kanvas. Bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasi, menilai, dan mengubah model bisnis. Jadi, sebenarnya ini adalah sebuah model bisnis, tapi khusus untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis yang sudah ada. Ya, Osterwalder, dan Pickner membuat kerangka bisnis model yang berbentuk kanvas yang terdiri dari 9 kotak elemen yang saling berkaitan satu sama lain. Elemen tersebut menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan dan mendapatkan nilai bagi dan para pelanggannya. Gitu. Nah, ini adalah gambaran dari model bisnis kanvas. Ada 9 langkah membuat sebuah bisnis model. Ya, yang pertama yaitu ada customer-nya, kemudian ada value proposition-nya, ada channel-nya, customer relationship, revenue, key partners, key activities, key resources, dan yang terakhir adalah cost atau biaya. Ya, sekarang kita akan lihat satu persatu 9 model bisnis kanvas ini. Yang pertama, customer segment. Ya, ini untuk melihat sebenarnya siapa sih pihak yang menggunakan atau menggunakan jasa atau produk dari organisasi kita atau dari bisnis kita. Kemudian mereka berkontribusi dalam memberikan penghasilan organisasi, jelas. Dan merupakan kelompok orang atau organisasi yang dituju oleh perusahaan untuk bisa dilayani, untuk bisa diberikan produk yang diinginkan sesuai dengan demand-nya gitu ya. Contoh ragam customer segment itu ada pasar terbuka, ada ceruk pasar, dan ada multi pasar. Ini beda-beda. Kalau pasar terbuka ini contohnya produsen pesawat TV. Jadi tidak membedakan segmen pelanggan dan hanya fokus terhadap pelanggan yang memiliki kebutuhan dan masalah yang sama. Kemudian ceruk pasar, contohnya gerbong khusus eksekutif pada PT KAI. Ya, target pasarnya hanya melayani segmen pelanggan tertentu. Kemudian multi pasar, melayani 2 atau lebih segmen pasar pelanggan yang saling ketergantungan, contohnya layanan kartu kredit oleh bank. Jadi ini adalah 3 macam customer segment. Next, value proposition. Ya, satu keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa tersebut pantas dipilih oleh pelanggan. Jadi apa keunikannya, apa keunggulannya, itu ada di value proposition. Keunikan itu harus menonjol dari pesaing, ya, memecahkan masalah pelanggan dan memenuhi keinginan pelanggan. Jadi nggak hanya unik, tapi memang ternyata itu dibutuhkan oleh pelanggan, bisa menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh pelanggan. Contohnya yaitu ada nilai kebaruan, newness, contohnya teh kotak. Kemudian performance, ya, contohnya produsen prosesor komputer. Kemudian customization, ya, contohnya sepeda motor Scoopy yang ditujukan untuk pelanggan perempuan. Kemudian dari sisi desain, brand, price, dan lain sebagainya. Channels, ya, nomor 3 channels, bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value proposition-nya. Channel meliputi cara-cara meningkatkan kesadaran, memudahkan pelanggan menilai, serta membantu pelanggan membeli produk atau jasanya. Contohnya, promosi Toyota melalui berbagai macam media, kemudian Toyota dengan test drive dan personal assistant,
Astra World Service atau layanan purna jual. Kemudian fungsi channel sendiri yang pertama memunculkan kesadaran dari pelanggan mengenai produk atau jasa perusahaan, jadi supaya pelanggan tahu terlebih dahulu ya, aware. Kemudian membantu pelanggan mengevaluasi value proposition perusahaan. Jadi kira-kira pelanggan sudah sesuai belum value proposition yang diberikan oleh bisnis tersebut atau perusahaan tersebut. Kemudian memfasilitasi pelanggan membeli produk atau jasa perusahaan, menyampaikan value proposition kepada pelanggan, serta menyediakan dukungan pasca penjualan service after sale. Ya. Yang keempat adalah customer relationship, bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan lama. Contohnya adalah personal assistant nasabah besar di suatu bank, contohnya di sini Bank Mandiri. Jadi harus ada customer relationship yang erat, yang baik, supaya bisa mendapatkan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang lama. Berbagai macam jenis customer relationship. Yang pertama yaitu personal assistant, ya, berdasarkan interaksi manusia, dedicated personal assistant, self-service, ya, automated service, communities, membangun hubungan sama kelompok komunitas, co-creation, melibatkan pelanggan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan itu sendiri. Contohnya, jasa desain interior, eksterior rumah, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu revenue stream. Dari mana sih aliran dana itu masuk ke perusahaan atau ke sebuah bisnis? Ya, bagaimana organisasi memperoleh uang dari setiap customer segment, dan terdapat dua jenis pendapatan. Yang pertama transaksional serta pengulangan atau recurring. Ya, ragam revenue stream sendiri yaitu ada penjualan aset, biaya pemakaian, sewa, biaya langganan, lisensi, biaya jasa perantara, iklan, serta donasi. Key resources yang keenam, menggambarkan aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan pengoperasian model bisnis. Ya, meliputi sumber daya fisik seperti bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain sebagainya, serta uang, serta aset intelektual seperti merek, hak cipta, paten, database pelanggan, serta yang terakhir adalah sumber daya manusia. Jadi semua sumber daya yang digunakan dalam sebuah bisnis itu ada di dalam poin 6 ini, yaitu key resources. Ya, manusia, fasilitas, teknologi, intelektual, dan channels. Oke, key activities nomor 7, kegiatan yang menentukan suatu model bisnis. Elemen ini berperan penting dalam mewujudkan value proposition. Jadi kalau key activities yang dilakukan dengan baik, maka value proposition yang disampaikan ke pelanggan juga tersampaikan dengan baik. Ragam key activities yaitu operasi produksi, operasi jasa, atau platform dan jaringan. Yang kedelapan, key partnership merupakan siapa sebenarnya mitra kerja yang berkolaborasi dengan kita dalam pengoperasian organisasi. Ya, organisasi itu pasti membutuhkan kemitraan untuk berbagai kepentingan seperti penghematan, pengurangan resiko, dan pembelajaran. Jadi, kalau mau maju, perusahaan itu pasti nggak bisa bergerak individu atau secara sendiri, tapi bisa bermitra dengan berbagai organisasi lain atau bisnis lain. 4 bentuk kemitraan menurut Osterwalder 2010 adalah aliansi strategis antara non-kompetitor, kemitraan sekaligus bersaing dengan kompetitor, joint venture untuk mengembangkan bisnis baru, serta hubungan antara buyer, supplier dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan. Ya, kaitannya kita melakukan mitra dengan supplier dan juga terakhirnya adalah dengan buyer atau pembeli. Sudah tahu produk ini akan dijual kepada siapa dan bahan mentahnya didapat dari mana. Yang terakhir, cost structure atau struktur biaya menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat dioperasikannya sebuah model bisnis. Ya, contohnya cost driven dan value driven. Nah, kita lihat di sini ada contoh model bisnis canvas untuk Kaskus. Key partnernya siapa, key activitiesnya siapa, key resourcesnya siapa, value proposition-nya bagaimana, customer relationship-nya bagaimana, customer service-nya bagaimana, channel-nya bagaimana, sampai akhirnya yang di paling bawah ini berkaitan dengan biaya dan juga pendapatan. Ya. Kemudian next di sini ada model bisnis canvas untuk Gojek, sama seperti itu. Jadi intinya kalau yang sebelah kiri ini adalah kaitannya dengan aktivitas, mitra, kemudian sumber daya. Sebelah kanan ini kaitannya dengan customer, serta channel, ya. Dan yang di tengah ini adalah value proposition kepada pelanggan. Yang di bawah ini adalah biaya dan juga pendapatan, gitu ya. Oke. Nah, ini ada contoh model bisnis canvas toko kafe ini. Salah satu penjual kopi, ya.
Di sini ada keterangannya key partnernya siapa aja, key activity-nya seperti apa, key resources-nya bagaimana, sama seperti yang di atas tadi. Ya, oke. Dari gambaran yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, nanti teman-teman bisa melakukan praktek untuk membuat model bisnis kanvas dari perusahaan yang ditentukan. Tugasnya bisa dicek di UBL Apps. Untuk dikerjakan per kelompok, nanti akan dipresentasikan di 2 minggu ke depan, di kelas maupun secara online. Begitu ya. Untuk itu sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini mengenai model bisnis kanvas. Jika ada pertanyaan silahkan lewat komen ataupun WhatsApp. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.